pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Puncak musim kemarau sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemaraunya ini sangat berdampak atau memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Keringan Stadion Kamboja itu merupakan aset dari Pakistan, itu juga salah satu alternatif. Namun memang perlu kita tata kembali sehingga seragam dan rapi. Jika dipindahkan itu mereka sudah ada tempat yang baru. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG SMB 2 Palembang memprediksikan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan akan terjadi pada Agustus, yang berpotensi meningkatnya terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mempercepat relokasi pedagang kaki lima di kawasan Stadion Kamboja setelah menyiapkan lokasi pengganti sebagai bagian dari penataan kawasan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026. Saya Ega Dwiyanti. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG SMB 2 Palembang memprediksikan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan akan terjadi pada Agustus, yang berpotensi meningkatnya terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Memasuki puncak musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Sumatera Selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejumlah wilayah memiliki resiko tinggi akibat kondisi cuaca yang semakin kering. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang, Siswanto, menjelaskan bahwa musim kemarau di Sumatera Selatan telah berlangsung sejak Juli dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Wilayah-wilayah yang mendapatkan perhatian khusus, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Kota Pagar Alam, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Menurut Siswanto, musim kemarau tahun ini juga dipengaruhi fenomena global El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Bulan Juli dan Agustus nanti adalah berada di puncak musim kemarau sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemaraunya ini sangat berdampak atau memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Ditambahkan Siswanto, BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan menyampaikan informasi cuaca maupun potensi bencana secara berkala melalui situs resmi, aplikasi info BMKG, serta media sosial info cuaca Sumsel. Siswanto menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktek tersebut dinilai dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan ketika vegetasi dalam kondisi sangat kering. Selain merusak lingkungan, kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat kabut asap serta mengganggu aktivitas masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Sementara itu pendengar, Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Udayani membenarkan bahwa sejumlah wilayah potensi kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi langganan terbakar bahkan mengancam keselamatan pengendara jalan karena memasuki wilayah perlintasan tol Sumatera. Adapun wilayah yang mudah terbakar saat ini merupakan Kecamatan Pampangan, Selapan hingga Jejawi yang merupakan wilayah yang dilintasi tol. Sehingga ini juga menjadi atensi pengendara untuk berhati-hati saat melintas. Mungkin wilayah Pampangan, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, kemudian daerah Sepucuk dan daerah tol gitu Pak, daerah Jejawi. Udayani juga menegaskan hingga saat ini pihaknya masih terus mengupayakan agar kebakaran hutan tidak terjadi dengan upaya peningkatan koordinasi dalam upaya pencegahan dan diharapkan dukungan perusahaan perkebunan bisa membantu. Dan pendengar, kita simak ragam komentar masyarakat tentang karhutla di Ogan Ilir, asap nyaris mengepung jalan tol Palindra. Saya Ilham dari KM12. Karhutla seperti ini seharusnya tidak terus dianggap kejadian biasa ya. Asap yang hampir menutupi jalan tol Palindra itu jelas membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penanganan harus lebih tegas intinya, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan ya, agar kejadian serupa tidak terus berulang seperti musim kemarau. Perkenalkan, nama saya Rania dari Gandus. Saya mendukung upaya penanganan karhutla di Ogan Ilir, termasuk berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya kebakaran. Asap yang nyaris mengepung jalan tol Palindra bukan hanya mengganggu jarak pandang pengendara, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan juga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganan cepat melalui pemadaman darat, patroli, hingga edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dengan tidak membuka lahan, menggunakan cara membakar agar kejadian serupa tidak terus berulang. Kalau menurut saya ini cukup memprihatinkan ya, apalagi asapnya sudah sampai mengganggu di sekitar jalan tol Palindra. Jadi saya cuma ingin mengimbau, jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Dampaknya itu bukan cuma ke lingkungan aja, tapi juga ke masyarakat yang melintas. Semoga kedepannya kita bisa lebih peduli supaya kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait upaya pemadaman kebakaran lahan di wilayah Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir yang masih terus menjadi ancaman selama masa musim kemarau. Berikut kita simak wawancara singkat reporter RRI Rian Apridani bersama Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto. Baik, Pak Ferdian, kita mulai dari kondisi terkini, Pak. Setelah laporan 3 titik karhutla di Ogan Ilir dan Oki, bagaimana perkembangan terakhir di lapangan? Apakah seluruh titik sudah berhasil dikendalikan atau masih ada api yang aktif, Pak Ferdian? Iya, kalau khusus untuk Ogan Ilir memang day by day kita monitor sekali ya, karena memang posisinya kalau pemadaman ini kalau di wilayah Ogan Ilir hitungannya jam, jadi beberapa jam rampung terus besok nyala lagi gitu-gitu. Ini yang perlu kita waspadai sekali, terutama di sekitar jalan lintas dan sekitar tol. Kemudian beberapa hari ini juga ada kebakaran juga di wilayah Oki. Ada beberapa titik yang kami waspadai. Kenapa? Karena posisinya di wilayah gambut dan asapnya kalau perhitungan kita itu menuju ke arah Palembang. Ini yang sedang kita waspadai. Dan satu lagi di wilayah Musi Banyuasin sekarang juga sedang pemadaman. Dalam laporan sebelumnya disebutkan total sekitar 22 hektar lahan yang terbakar di 3 lokasi. Seberapa besar luasan yang sudah benar-benar padam dan berapa yang masih dalam proses pemadaman atau pendinginan, Pak Ferdian?
Ya, khusus yang di Oki ini yang masih berkembang terus ya. Karena kita masih estimasi kasar kemarin dan setiap hari berubah juga kan. Kita melihat perkembangan juga. Apinya ini tergantung kekuatan anginnya sekarang posisinya. Jadi ketika berubah-ubah juga akan semakin luas juga. Kemudian untuk wilayah Ogan Ilir itu memang rata-rata untuk pemadaman, sekali pemadaman itu 2 hektar, 4 hektar begitu. Jadi memang kondisional sekali kalau untuk wilayah Ogan Ilir, dan ketika kita melintas di kanan kiri jalan tol juga sangat dinamis sekali kondisinya gitu. Dan ini yang hari ini rampung, besoknya ada lagi tuh di sekitar situ gitu, ada yang nyala lagi. Seperti itu perkembangannya. Baik, Pak Ferdian, salah satu istilah yang muncul adalah mopping up. Bagi masyarakat awam, apa sebenarnya yang dilakukan petugas dalam tahap ini? Mengapa setelah api terlihat padam, petugas masih harus bekerja cukup lama, Pak? Iya, mopping up itu untuk menyapu bersih terakhir ya. Setelah kepala api mati, kemudian kita menyisir kembali lokasi-lokasi yang sudah terbakar dan kita pastikan tidak ada potensi lagi. Kita biasa memakai peralatan tangan ataupun memakai pompa punggung kecil yang kita bawa itu untuk benar-benar memastikan tidak ada potensi nyala lagi lah, istilahnya seperti itu. Di catatan kami di Pulau Gemantung Oki, kebakaran terjadi di lahan gambut. Seberapa besar karakteristik gambut ini membuat penanganan berbeda dibandingkan kebakaran di lahan mineral, Pak Ferdian? Ya, kalau wilayah gambut kan memang dari segi bahan bakaran ya, gambut itu kalau sudah kering dia akan menjadi bahan bakaran yang potensial sekali gitu. Dan kondisi saat ini memang sebagian besar wilayah gambut di Oki dan Muba itu kalau kita lihat tinggi muka air tanahnya sudah semakin menurun. Otomatis lapisan atas itu menjadi sangat rentan sekali ketika ada api. Kemudian ketika terbakar dia bisa sampai ke bawah lagi. Kalau istilah kita, dia akan memakan ke bawah terus karena dia menjadi bahan bakaran yang potensial sekali. Dan ketika kebakar sampai ke ke dalam, itu membutuhkan waktu yang lama untuk kita bisa memastikan benar-benar padam. Bahkan di kita perlu sampai jenuh air baru benar-benar mati gitu. Nah, itulah yang menjadikan kenapa pemadaman di gambut itu lama dan membutuhkan ketelitian ya. Jadi kita tidak bisa langsung ditinggal setelah apinya nggak ada terus kita tinggal, itu nggak bisa, karena itu akan potensi menyala kembali ketika ada panas, ketika angin yang kenceng gitu, itu bisa menyala kembali kalau tidak kita pastikan benar-benar mati dan sampai jenuh air. Di Sungai Rambutan di Ogan Ilir ini disebutkan masih terdapat titik-titik api yang jauh dari jangkauan petugas. Apa kendala sebenarnya? Akseskah, sumber air, atau kondisi vegetasi atau medannya, Pak Ferdian? Sebenarnya kalau yang di Sungai Rambutan terutama ya, karena kita kemarin juga beberapa kali kita pemadaman malam, itu juga membutuhkan saya perlu menjaga safety-nya teman-teman juga. Satu itu. Yang kedua memang di beberapa titik di Sungai Rambutan kemarin kami tidak mendapatkan sumber air potensial sama sekali. Itu kendala sekali. Otomatis kami menggelar selang sangat panjang gitu. Lebih dari 300-an meter kemarin kalau saya pas di situ kemarin. Kemudian selain akses, kemudian sumber air tadi, memang bahan bakaran ini melimpah sekali di lapangan, dan ketika itu terbakar kami pun harus memperhitungkan evakuasi petugas ketika nanti jangan sampai kejebak di lokasi. Nah, jadi itu yang menjadi pertimbangan kami, terutama ketika operasi malam. Baik, agak terputus-putus. Yang terakhir, Pak Ferdian, dari pengalaman Manggal Agni, kapan sebuah titik karhutla ini bisa dikatakan benar-benar aman dan tidak lagi berpotensi menyala kembali? Apakah ada periode pemantauan tertentu setelah api dinyatakan padam? Iya, kalau di kami setiap operasi ketika sudah padam,
besoknya kami kembali ke situ lagi. Kami kembali ke situ, di beberapa hari kami akan patroli lagi di sekitar situ. Bukan hanya di darat, kami juga menerbangkan drone untuk mengawasinya dulu gitu. Karena beberapa lokasi ini kami indikasikan ada faktor kesengajaan untuk pembukaan lahan gitu. Jadi ketika proses pembukaan lahan itu belum tuntas benar dan sudah dimatikan oleh petugas, bisa jadi besok orang itu balik lagi ke situ untuk membakar ulang. Makanya kita tungguin dulu tuh. Kita antisipasi, kita patroli lagi di situ, visual udara baik dari drone maupun dari patroli teman-teman Satgas Udara gitu kita maksimalkan benar-benar untuk memantau kondisi lapangan kan. Dan kalau memang ada api sekecil apapun lagi, kami harus kembali secepatnya untuk segera mematikan lagi gitu. Nah ini yang periode ini berulang dan menghabiskan energi juga sebenarnya. Baik Pak Ferdian, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, semangat untuk teman-teman yang berada di lapangan Pak Ferdian. Selamat pagi, salam sehat Pak. Iya, sama-sama, selamat pagi. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palembang mempercepat relokasi pedagang kaki lima di kawasan Stadion Kamboja setelah menyiapkan lokasi pengganti sebagai bagian dari penataan kawasan. Rencana relokasi pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Stadion Kamboja akan dipercepat sebagai bagian dari penataan kawasan. Relokasi terhadap 22 pedagang ditargetkan mulai dilakukan pada bulan ini setelah lokasi pengganti dipastikan telah siap. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Adrianus Amri, mengatakan pemerintah masih mempersiapkan lokasi alternatif yang merupakan aset milik Pemkot. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di bagian depan Stadion Kamboja yang merupakan aset Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang. Sementara alternatif itu ada di depan, di dekat angkringan Stadion Kamboja itu merupakan aset dari Perkimtan, itu juga salah satu alternatif. Namun memang perlu kita tata kembali sehingga seragam dan rapi. Jika dipindahkan itu mereka sudah ada tempat yang baru. Sesegera mungkin, kemungkinan ya di bulan-bulan ini kita akan eksekusi. Sebelum ditempati, lokasi tersebut akan dirapikan agar lebih tertata dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Pemkot berharap relokasi dapat segera terrealisasi sehingga penataan kawasan Stadion Kamboja dapat berjalan sesuai rencana dan menciptakan lingkungan yang lebih rapi serta tertib. Erdin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Hingga awal Agustus, capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Sumatera Selatan masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Hingga 1 Agustus 2026, capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Sumatera Selatan baru mencapai 17,3% dari sekitar 9 juta penduduk. Padahal, pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat tahun ini mencapai 46%. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Uke Veronica mengatakan, seluruh 17 kabupaten dan kota bersama 354 puskesmas melaksanakan program CKG. Pemerintah juga terus memperluas layanan melalui sekolah, komunitas, serta jejaring fasilitas kesehatan agar lebih banyak masyarakat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Itu per 1 Agustus 2026 kita baru mencapai 17,3% untuk capaian Sumatera Selatan. Sedangkan untuk targetnya di tahun 2026 itu adalah 46%. Untuk itu memang diperlukan upaya yang lebih keras lagi, komitmen bersama untuk kita bisa mencapai target ini di tahun 2026. Pemerintah mengimbau masyarakat melakukan cek kesehatan gratis setidaknya sekali dalam setahun. Melalui deteksi dini, berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, anemia, hingga gangguan kesehatan pada anak dapat diketahui lebih cepat, sehingga penanganannya bisa dilakukan sebelum berkembang menjadi
lebih serius. Ayu Siti Fatimah melaporkan. Informasi selanjutnya pendengar, Karbidatin BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan menyebut operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan sebagai upaya mitigasi. Fenomena El Nino diperkirakan terus menguat hingga mencapai kategori sangat kuat. Kondisi tersebut diperparah dengan Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang menyebabkan pasokan uap air ke wilayah Sumatera Selatan berkurang. Akibatnya curah hujan diprediksi semakin rendah sementara suhu udara pada musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panas dibanding tahun sebelumnya. Memasuki puncak musim kemarau, titik panas mulai bermunculan di sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Pemerintah bersama instansi terkait terus memperkuat langkah antisipasi, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC guna mengurangi dampak kekeringan sekaligus menekan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karbidatin BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan Nandang Pangaibowo mengatakan musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Selain itu, kondisi IOD positif diprediksi masih bertahan sehingga tutupan awan dan kandungan uap air di wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan akan tetap minim dan operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan sebagai upaya mitigasi. Musim kemarau ini akan level positif akan menyebabkan minimnya tutupan awan dan minimnya uap air yang akan berada di kawasan Indonesia termasuk Sumatera Selatan. OMC akan terus kita lakukan dan kita mitigasi. Sementara itu, dampak El Nino diperkirakan masih akan terasa hingga awal tahun 2027. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat memicu kabut asap serta mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Partisipasi seluruh elemen masyarakat dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga kualitas udara tetap terjaga dan dampak bencana selama musim kemarau dapat diminimalkan. Lamsihar Sitonga melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pendengar, wajah salah satu ikon kota Palembang yaitu Pasar 16 Ilir tak lama lagi bakal menjadi kawasan perdagangan terbesar dan paling bersejarah di kota Palembang. Kedepan kawasan Pasar 16 Ilir Palembang bakal menjadi satu destinasi wisata. Dalam hal ini pendengar, PT Bima Citra Realty atau BCR sebagai pengelola, PT BCR sudah mengantongi dasar hukum yang jelas, yaitu Akta KCO nomor 11 tahun 2023 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 714 tahun 2024 atas nama PT BCR. Menurut Direktur Utama PT BCR, Ahmad Marzuki, membangun Palembang merupakan sebuah tanggung jawab sekaligus kehormatan. Ketika memilih Pasar 16 Ilir sebagai bagian dari perjalanan PT BCR, tentu tidak hanya melihat bangunan dan kawasan perdagangan, tetapi melihat sebuah sejarah. Ahmad mengatakan bahwa visi PT BCR menjadikan Pasar 16 Ilir sebagai kawasan yang memadukan tiga kekuatan besar tersebut, yaitu sebagai pusat perdagangan modern yang nyaman, tertata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Jumlah kios dan lapak itu 1.400. Tapi ditekankan ya, bahwa di dalam revitalisasi ini kami utamakan ya pedagang di dalam. Jadi BCR tidak ada niat untuk menggusur ya, atau melakukan dari para pedagang yang di dalam. Malah kami ingin merangkul ya, dan itu mereka sudah lama berjualan di sana. Juga kita coba bangun bersama-sama dengan pola dan strategi bagaimana tahapan untuk merelokasi para pedagang dan kios. Dan pendengar, pertemuan ini menurutnya bukan sekedar ajang silaturahmi, tetapi menjadi momentum menyatukan visi dan semangat membangun kembali satu ikon perdagangan terbesar dan paling bersejarah di kota Palembang.
Ahmad juga mengungkapkan bahwa PT BCR merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Group, sebuah grup usaha nasional yang telah memiliki pengalaman panjang di berbagai sektor strategis, khususnya pertambangan dan pengembangan investasi. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG SMB 2 Palembang memprediksikan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan akan terjadi pada Agustus, yang berpotensi meningkatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mempercepat relokasi pedagang kaki lima di kawasan Stadion Kamboja setelah menyiapkan lokasi pengganti sebagai bagian dari penataan kawasan. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.